Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Selamat hari Minggu, selamat kita datang ke rumah Tuhan untuk menimba kekuatan dan mendapat rahmat dan keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kesaksian itu sangat penting. Sakramen pernikahan bisa sah ketika ada dua orang bersaksi yang menyatakan bahwa mempelai ini tidak mempunyai halangan apapun dan tidak mempunyai pasangan dan tidak terikat dengan pasangan siapapun. Tabisan imam itu bisa sah ketika ada juga perwakilan dari umat yang memberikan kesaksian bahwa yang akan ditabiskan ini itu sungguh tidak ada halangan apapun. Dalam pengadilan juga, seorang saksi yang bersaksi itu sangat penting. Itu bisa menolong yang terdakwa ataupun juga memberatkan yang terdakwa. Artinya kesaksian dua orang itu sangat penting dan akan menentukan arah di dalam kehidupan, bahkan dalam keadaan kita beragama maupun dalam keadaan mewartakan sabda Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kesaksian para rasul itu sangat luar biasa dan sangat penting dalam gereja Katolik. Sebelum ada kitab suci dibukukan dengan sangat bagus, para rasul itu bersaksi tentang Yesus, kehidupan Yesus, perbuatan Yesus melalui tradisi lisan. Mereka bercerita, mereka berkhotbah. Nanti lama-kelamaan, nanti apapun yang dikhotbahkan itu, contohnya Petrus dia berkhotbah di Roma dan mulai dibukukan dan dituliskan dengan sangat rapi oleh Markus sebagai sekretaris Petrus. Maka itu Injil Markus muncul tahun antara 60 sampai 70 Masehi pada saat orang-orang Yerusalem itu diaspora, keluar dari tanah kelahiran mereka karena mereka dirobohkan, karena bait Allah mereka dirobohkan oleh Romawi. Dari Markus inilah menjadi referensi rujukan bagi Matius dan Lukas untuk menulis itu semua. Dalam Injil hari ini dikatakan bagaimana Lukas memulai awal dari Injilnya itu dia menunjukkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus itu terdiri dari dua kata, Theos yang artinya Allah dan Philia berarti mengasihi, Allah yang mengasihi. Dan Lukas menyebut dia sebagai Theophilus yang mulia, bisa berarti dia adalah orang yang sangat mempunyai jabatan yang tinggi, kemungkinan besar orang yang sangat mendukung penulisan Lukas. Dan Lukas pun membukukan dengan sangat luar biasa, dengan rapi, mengambil rujukan dari Injil Markus juga yang sudah beredar, ditambah dengan sumber-sumber yang lain, dan Lukas pun menuliskannya dengan penuh kehati-hatian dan menunjukkan bahwa apapun yang diajarkan kepada Theophilus itu sungguh asli dan sungguh benar. Jadi semua itu bisa terjadi, Injil Lukas bisa terjadi karena kesaksian para rasul terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak heran maka itu gereja Katolik tidak pernah meninggalkan tradisi. Karena sebelum ada kitab suci dikanonkan oleh gereja Katolik, para rasul itu menggunakan tradisi lisan, bercerita, berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dan setelah itu menggunakan tradisi gambar. Mereka menggambar kegiatan-kegiatan Yesus, menggambar wajah Yesus di katakomba-katakomba untuk menjelaskan bahwa cara pewartaan dengan luar biasa, dengan lebih mudah dengan gambar. Karena situasi pada zaman Yesus itu tidak semua orang bisa membaca dan menulis. Maka itu kesaksian para rasul itu sangat penting di dalam gereja Katolik dan tidak pernah ditinggalkan oleh gereja, yaitu tradisi. Karena sumber iman dari gereja Katolik ada tiga. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah magisterium, dan ketiga adalah tradisi. Tradisi tidak pernah akan dihilangkan dalam gereja Katolik. Karena sebelum adanya kitab suci yang terbuku dengan sangat rapi, tradisi sudah berjalan duluan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan kesaksian para rasul menunjukkan bahwa Yesus yang telah digoda di padang gurundian, dia berhasil mengalahkan kedagingan dirinya dan mulai bermisi mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Dan melalui kesaksian para rasul itulah Yesus sungguh menyatakan, ketika engkau mendengarkan nas ini, maka genaplah itu semua. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi semua nubuatan yang dilakukan oleh para nabi tentang Mesias, dan kehadiran Yesus itu menggenapi itu semua. Dan itu diberikan, dan para rasul memberikan kesaksian itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk bersaksi. Bukan saja dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk bersaksi sama dengan para rasul. Kita bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit dan Kristus yang hidup.
Tetapi bagaimana caranya kita bersaksi? Kita bisa bersaksi melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Bahwa saya sungguh percaya Kristus sudah bangkit, Kristus yang memberikan iman ini kepada saya, Kristus yang telah memberikan Roh Kudus kepada saya. Sudah saatnya saya bersaksi kepada banyak orang melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Kalaupun kita orang-orang Katolik yang sudah menerima banyak sakramen, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, di mana Tuhan ajarkan kepada kita, itu artinya kita tidak menjadi saksi Kristus. Kita belajar seperti para rasul yang sungguh berani ketika mendapat Pentakosta, dia bersaksi kepada banyak orang, sehingga mereka pun berani mengorbankan nyawa mereka demi untuk bersaksi Yesus yang telah bangkit dan hidup ini. Kita dipanggil juga untuk bersaksi. Bersaksi lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Jangan kita sia-siakan kebangkitan Tuhan. Jangan kita sia-siakan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kita bersaksi dengan melakukan perbuatan cinta kasih lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.